Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Gubuk tempat kita bercerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Pada umumnya, ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka setidaknya ia akan berharap bahwa suatu ketika ia akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang bersangkutan. Ya, logika demikian kiranya bersifat manusiawi, bukan? Dan sudah seogiahnya orang yang telah diberi kebaikan seharusnya akan membalas kebaikan pula. Namun pada faktanya, yang sering terjadi tidaklah selalu demikian. Banyak orang yang berbuat baik, tetapi kemudian justru dibalas dengan keburukan, atau setidak-tidaknya kebaikan itu dilupakan begitu saja. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi yang menggambarkan tentang seseorang yang selalu berbuat kebaikan namun mendapatkan respon yang tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Andi. Andi dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai orang yang sangat baik hati dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia bekerja sebagai petani, namun selalu menyempatkan diri untuk membantu tetangganya tanpa mengharapkan imbalan. Pada suatu hari, ketika Andi sedang bekerja di ladangnya, ia melihat seorang pria tua yang tampak kesulitan membawa beberapa karung beras. Tanpa berpikir dua kali, Andi segera mendekati pria tua tersebut dan menawarkan bantuan. Pria tua itu sangat berterima kasih dan memuji kebaikan hati Andi. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikanmu, Andi?" tanya pria tua itu. Andi hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu membalas apa-apa, Pak. Saya senang bisa membantu Anda kok." Beberapa hari kemudian, saat Andi sedang berjalan pulang dari ladang, ia melihat seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan. Anak itu tampak kebingungan dan ketakutan. Andi pun segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata, anak tersebut tersesat dan tidak tahu bagaimana cara pulang ke rumahnya. Dengan penuh kesabaran, Andi mengantar anak itu pulang hingga bertemu kembali dengan orang tuanya yang sangat khawatir. Orang tua anak tersebut sangat berterima kasih kepada Andi. "Kami tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu, Andi," kata mereka. Namun, di balik semua kebaikan yang dilakukan Andi, ternyata tidak semua orang merasa senang. Ada beberapa orang di desa yang mulai merasa iri dan cemburu terhadap perhatian yang diterima Andi. Mereka pun mulai menyebarkan rumor bahwa Andi hanya melakukan kebaikan untuk mencari popularitas dan pujian. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Andi sebenarnya memiliki niat tersembunyi di balik semua kebaikannya. Mendengar semua tuduhan itu, Andi merasa sangat kecewa. Ia merasa bahwa semua usahanya untuk membantu orang lain tidak dihargai, bahkan dicurigai. Kekecewaannya semakin dalam ketika beberapa teman dekatnya mulai menjauhinya karena terpengaruh oleh gosip tersebut. Suatu malam, Andi duduk sendiri di depan rumahnya dan merenungkan tentang apa yang terjadi. Ia mulai meragukan apakah semua kebaikan yang dilakukannya selama ini benar-benar berarti. Dalam kesendiriannya, datanglah seorang wanita tua yang dikenal sebagai bijaksana di desa tersebut. Wanita tua itu duduk di samping Andi dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu terlihat begitu sedih, Andi?" Andi pun menceritakan semua yang terjadi dan bagaimana ia merasa kecewa karena kebaikannya tidak dihargai dan bahkan dicurigai. Lalu wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Andi, kebaikan yang sejati tidak diukur dari pujian atau penghargaan dari orang lain. Kebaikan yang sejati ialah ketika kita melakukan sesuatu yang baik tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi kekecewaan dan fitnah sekalipun.
Ingatlah, kebaikan itu seperti benih yang kita tanam. Mungkin kita tidak akan melihat hasilnya sekarang, tetapi suatu hari nanti, benih itu akan tumbuh dan memberikan buah yang manis. Kata-kata wanita tua itu menyentuh hati Andi. Ia menyadari bahwa meskipun tidak semua orang menghargai kebaikannya, ia harus tetap berbuat baik. Andi pun memutuskan untuk tetap membantu orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Seiring berjalannya waktu dan tanpa disadari oleh Andi, kebaikannya kini mulai memberikan dampak yang besar bagi desa tersebut. Semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kebaikan hati Andi dan mulai mengikuti jejaknya. Desa kecil yang dulunya penuh dengan iri hati dan kecemburuan, perlahan-lahan berubah menjadi komunitas yang saling peduli dan membantu satu sama lain. Pada akhirnya, Andi pun menyadari, meskipun ia pernah merasa kecewa, namun kebaikan yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Ia belajar bahwa kebaikan sejati ialah ketika kita tetap berbuat baik meskipun dihadapkan pada kekecewaan dan ketidakadilan. Karena kebaikan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk memberikan cahaya bagi dunia ini. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.